Sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa, sekitar abad ke-15, menjadi saksi bisu lahirnya kontroversi yang mengguncang spiritualitas masyarakat Nusantara. Di tengah gemuruh penyebaran Islam oleh Wali Songo, muncul seorang tokoh yang ajarannya tidak hanya mengundang decak kagum, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar, Syekh Siti Jenar. Siapakah dia sebenarnya? Benarkah ajarannya menyimpang dari Islam? Atau justru memiliki kebenaran yang belum dipahami oleh zamannya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi kisah hidup, ajaran, dan kontroversi yang melingkupi sosok Syekh Siti Jenar. Duduklah dengan tenang, siapkan secangkir teh hangat, karena perjalanan ini akan membawa Anda ke lorong waktu yang penuh misteri. Syekh Siti Jenar, yang juga dikenal dengan nama lain seperti Lemah Abang, adalah seorang tokoh mistik dan ulama yang hidup di era penyebaran Islam di Jawa. Namanya sering disebut-sebut sebagai bagian dari Wali Songo, meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa dia bukanlah salah satu dari mereka. Konon, Syekh Siti Jenar berasal dari kalangan biasa. Ada yang mengatakan dia adalah anak seorang petani, tetapi kecerdasannya luar biasa. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar pada ilmu agama dan filsafat. Setelah mempelajari berbagai ajaran, termasuk tasawuf, ia mulai menyebarkan pemahamannya sendiri tentang Islam. Namun, yang membedakan Syekh Siti Jenar dari ulama lainnya adalah pendekatannya yang radikal. Dia tidak hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi juga tentang hakikat keberadaan manusia, alam semesta, dan hubungan keduanya. Ajarannya mengguncang keyakinan banyak orang, termasuk para wali. Ajaran Syekh Siti Jenar berpusat pada konsep manunggaling kaulalan Gusti, yang berarti penyatuan antara manusia dan Tuhan. Menurutnya, manusia tidak perlu mencari Tuhan di luar dirinya, karena Tuhan sudah ada di dalam diri setiap makhluk. Aku adalah engkau, dan engkau adalah aku. Begitulah kira-kira inti dari ajarannya. Bagi sebagian orang, konsep ini terasa memberontak. Bagaimana mungkin manusia, yang penuh dosa, dianggap bisa menyatu dengan Tuhan yang Maha Suci? Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa penyatuan ini bukanlah dalam arti fisik, melainkan spiritual. Manusia harus memahami bahwa hidup ini hanyalah ilusi, dan yang nyata hanyalah Tuhan. Namun, ajaran ini justru menimbulkan kebingungan. Beberapa pengikutnya mulai menafsirkan secara literal, menganggap diri mereka Tuhan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar tuduhan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar menyimpang. Kehadiran Syekh Siti Jenar tidak dapat diabaikan oleh Wali Songo. Para wali yang bertugas menyebarkan Islam secara damai merasa terganggu dengan ajaran yang dianggap bisa memecah belah masyarakat. Selain itu, pendekatan Syekh Siti Jenar yang langsung dan blak-blakan dinilai tidak sejalan dengan metode Wali Songo yang mengutamakan harmoni. Konflik mencapai puncaknya ketika Syekh Siti Jenar dituduh mengajarkan bahwa sholat dan ibadah formal tidak lagi diperlukan. Baginya, yang terpenting adalah kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri. Tuduhan ini membuat para wali memanggilnya untuk berdiskusi. Pertemuan ini menjadi momen yang menentukan. Dalam perdebatan yang panjang, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada pendiriannya, sementara para wali berusaha menunjukkan bahwa ajarannya bisa disalahartikan oleh masyarakat awam. Akhirnya, Syekh Siti Jenar dianggap menyimpang dan dihukum mati. Kisah hukuman mati Syekh Siti Jenar dipenuhi oleh mitos. Ada yang mengatakan dia dihukum mati di alun-alun keraton dengan tuduhan murtad, sementara yang lain percaya bahwa kematiannya hanyalah simbolis. Beberapa versi bahkan menyebutkan bahwa dia menghilang secara misterius. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah saat tubuh Syekh Siti Jenar terjatuh. Darah yang mengalir dari tubuhnya tidak berwarna merah, tetapi putih. Hal ini dianggap sebagai tanda bahwa dia telah mencapai tingkat spiritual tertinggi. Namun, di balik mitos ini, ada pertanyaan besar. Apakah keputusan para wali menghukumnya benar-benar demi agama, atau demi menjaga stabilitas sosial? Tidak ada jawaban pasti, tetapi yang jelas, kisah ini meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam di Jawa. Dalam dunia modern, ajaran Syekh Siti Jenar mulai dipandang dengan sudut pandang berbeda. Beberapa cendekiawan menilai bahwa dia bukanlah pemberontak, melainkan seorang visioner yang berusaha membawa Islam ke tingkat spiritual yang lebih tinggi.
Pendekatannya terhadap Tuhan sebagai sesuatu yang imanen sejalan dengan filsafat tasawuf yang berkembang di berbagai belahan dunia. Konsep manunggaling kaula lan Gusti pun memiliki kesamaan dengan ajaran mistik lainnya, seperti wahdatul wujud yang diajarkan oleh Ibn Arabi. Meski demikian, ajaran ini tetap memerlukan kehati-hatian dalam memahami. Tanpa panduan yang tepat, seseorang bisa terjebak dalam kesesatan pemahaman. Syekh Siti Jenar mungkin telah tiada, tetapi ajarannya tetap hidup, menjadi bahan diskusi yang tak pernah usai. Benarkah ajarannya menyimpang? Atau mungkin, dia hanyalah korban dari ketidakpahaman zamannya? Seperti apapun pandangan Anda tentang Syekh Siti Jenar, satu hal yang pasti, dia adalah bagian penting dari sejarah spiritual Nusantara. Melalui ajarannya, kita diajak untuk merenungkan kembali hakikat hidup, hubungan manusia dengan Tuhan, dan tujuan akhir dari keberadaan kita di dunia. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran, bukan hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk menapaki jalan spiritual yang lebih baik di masa depan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Salam damai.